Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, yang mana di Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber ajaran Islam yang telah disepakati oleh setiap pihak, baik itu generasi salaf maupun generasi khalaf. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain untuk memberikan, untuk dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan kita dan meraih kesempurnaan hidup di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap muslim itu dituntut untuk berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan pernah tersesat selamanya, abadan. Selamanya tidak akan tersesat. Kenapa? Karena yang dipegangnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Al-Quran diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini, maka niscaya tidak akan pernah tersesat. Tetapi terkadang tidak sedikit orang yang keliru dan salah dalam mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran. Maka akibatnya akan salah pula dalam mengamalkannya. Oleh karena itu diperlukan metode dalam pengambilan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, agar terhindar dari kekeliruan, terlebih lagi dalam masalah sholat yang merupakan barometer baik dan tidaknya amalan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang telah ditetapkan rukun dan syaratnya oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu kita dituntut untuk sesuai dengan kaifiyat Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Khuwairis, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat dan mengetahui kusolat. Maka di dalam menentukan kaifiyat yang sesuai dengan Rasulullah SAW, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kekuatan dalil, yaitu dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik hadis sahihnya atau hasannya. Maka jika hadisnya itu dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujah bagi kita dan tidak bisa diamalkan oleh kita. Yang kedua,
yaitu kita harus memperhatikan aspek penunjukan makna, harus menunjukkan jelas dan pasti, tidak mengandung ihtimalat, yaitu berbagai kemungkinan yang menyebabkan kita salah dalam mengamalkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang ini khatib akan menyampaikan yaitu tentang salat merupakan barometer baik dan tidaknya amalan seorang hamba. Sebagaimana salat memiliki kedudukan yang tinggi dan disinggung dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama akan dihisab di hari kiamat amalan seorang hamba salatuhu, yaitu salatnya. Fa in saluhat, apabila salatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh akan baik pula amal yang lainnya dan ia akan lulus dan selamat. Wa in fasadat, dan apabila salatnya itu jelek, faqad khaba wa khasira, maka sungguh amalan yang lainnya pun akan jelek dan tidak akan selamat apalagi beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meriwayatkan hadis ini, itu memberikan gambaran kepada kita bahwa salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, maka salat itu didahulukan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika salat wajibnya itu jelek, maka terusan hadisnya itu, maka periksalah, barangkali sholat sunatnya itu bisa menambah kesempurnaan sholat wajibnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita, yaitu tentang perhatian kepada kita di dalam kitabnya yang mulia melalui lisan nabinya, yaitu tentang urgensi waktu. Urgensi waktu dan penetapannya bagi kehidupan kita dan aktivitas kita selama hidup di alam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beberapa hukum syar'i dan penetapannya dan pelaksanaannya pula dengan waktu yang telah ditentukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari sikap menyepelekan dan melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kita supaya kita memperhatikan waktu yang telah Allah tetapkan, waktu yang telah Allah tentukan, yaitu untuk melaksanakan sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan bagi atas orang-orang beriman. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang disebut dengan kata kitaban itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan kata mauqutan itu adalah dalam waktu yang telah ditentukan. Ibnu Abbas berkomentar mengenai ayat ini, yaitu yang dimaksud adalah sholat yang dipardukan, yaitu sholat wajib, sholat 5 waktu dalam sehari. Maka Ibnu Abbas, ketika sholat sudah mempunyai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama halnya seperti ibadah haji, yaitu telah ditetapkan waktu dengan baginya.
Kenapa? Ini menggambarkan bahwasannya kita sholat wajib itu tidak boleh dengan waktu yang kita inginkan, tetapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, yaitu ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling utama? Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu fi awwali waktiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah dengan tegas memberikan peringatan kepada kita supaya kita terus mengatur waktu dan aktivitas kita selama hidup di alam dunia. Apakah kita sholat di tengah waktu, di akhir waktu, di awal waktu? Hanya di awal waktu saja sholat kita diterima oleh Allah. Tapi tidak, justru sholat di tengah waktu sah sholatnya, di akhir waktu sah juga sholatnya. Tetapi lebih utama yaitu di awal waktunya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memberikan peluang bahwasannya amalan yang paling banyak, amalan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu dengan melakukan sholat. Maka dengan demikian umat Islam dihimbau, setiap muslim dihimbau untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Maka ketika seseorang bisa memperhatikan waktu sholatnya, menjaga ketepatan waktunya dalam melaksanakan sholat, maka sikap penjagaan waktunya itu akan membentuk sebuah akhlak dan karakter. Jadi orang yang selalu menjaga waktunya untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, ia pasti memperhatikan segala aktivitas yang ia kerjakan. Barakallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam hadis lain ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dan mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ali ibni Abi Thalib anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala lahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, yaitu kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, salasun la tuakhirha, 3 perkara yang tidak boleh engkau akhirkan waktunya. Yang pertama, as-sholatu idza atat, yaitu sholat ketika telah datang waktunya. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat, dan jenazah yang telah siap untuk dimakamkan. Dan yang ketiga, wal ayyimu idza wajadat laha kufuwan, dan seorang perempuan ketika sudah ada jodohnya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Ali 3 perkara yang tidak boleh diakhirkan. Yang pertama tadi as-sholatu idza atat, yaitu sholat apabila telah datang waktunya. Maka poin yang pertama ini berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di dalam Quran surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang seperti apa sholatnya? Alladzihum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya.
Maka Ibnu Abbas pula mengatakan yang dimaksud dengan fawailul lil musallin ini adalah bagi orang-orang yang munafik. Kenapa? Orang munafik ketika melaksanakan sholat selalu diakhirkan. Dan dijelaskan pula oleh Ibnu Abbas, ternyata ayat tersebut bersambungan dengan kalimat kusala, malas. Maka ketika seseorang telah malas dalam melaksanakan sholat, kita perhatikan saja seberapa perhatian ia melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengatur waktunya seperti apa. Maka benar Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini bagi orang yang munafik. Maka dijelaskan ketika orang munafik sholatnya itu ketika ada sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang ditakuti. Kenapa? Sesuatu yang diinginkan, ingin mendapatkan jabatan, ditinggal dilihat dari sholatnya. Ia baru melaksanakan sholat karena ia takut, bukan takut kepada Allah, tapi ia takut kepada orang tuanya, takut kepada istrinya, karena malu kepada anaknya, baru ia melaksanakan sholat. Dan orang munafik itu ketika melaksanakan sholat melihat orang yang akan melihatnya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia tidak sama sekali melaksanakan sholat. Maka Nabi SAW menjelaskan sholatul munafik, sholatul munafik, sholatul munafik itu adalah sholat orang munafik. Sampai 3 kali Nabi SAW menyampaikan itu adalah orang-orang yang munafik. Maka ada sebuah kisah seseorang laki-laki yang lupa menyimpan uang di suatu tempat. Kemudian ia mengadu kepada Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, aku telah lupa menyimpan uang. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Ia mengatakan, pulanglah engkau dan laksanakanlah sholat malam. Niscaya engkau akan ingat di mana engkau menyimpan uang. Maka seorang laki-laki ini pulang. Pada suatu malam ia melaksanakan sholat malam. Dan ternyata setelah 2 rakaat ia ingat di mana ia menyimpan uang. Ia merasa bahagia karena ia telah ingat di mana ia menyimpan uang. Kemudian besoknya seorang laki-laki ini pergi menemui Imam Abu Hanifah dan mengatakan dengan wajah berbinar, wahai Abu Hanifah, aku sungguh terima kasih kepadamu. Engkau telah memberikan cara supaya aku bisa mengingat di mana aku menyimpan uang. Apa jawaban Abu Hanifah? Sampai kapan engkau melaksanakan sholat bukan karena Allah? Kapan engkau sholat karena Allahnya? Kalau engkau sholat hanya karena sesuatu yang engkau inginkan. Jadi di zaman Imam Abu Hanifah juga ada orang yang seperti itu. Maka di zaman kita tidak sedikit orang sama akan seperti itu. Maka khotib mengajak kepada ikhwatul iman semuanya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yaitu untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kita saling mengingatkan, kita saling introspeksi diri. Ketika kita lupa, kita ingatkan bahwa sesungguhnya amal yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perkara sholat. Apabila sholatnya baik, sesuai dengan kaifiat Rasul, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu mungkin yang dapat khotib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sebuah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan semangat kita dalam beribadah itu semakin optimal dan mengutamakan perkara akhirat dan jangan lupa dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.